Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wa kadzalika alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa khaliluh. Akhlasan nasi khalqan wa qalba. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan awzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah wa ahibbati fillah al-ahibba. Saya berharap kepada seluruh teman-teman yang hadir pada kajian online kita di malam hari ini, selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan umur panjang kepada kita semua. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah. Kembali lagi kita pada pertemuan di malam hari ini, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita yang diadakan setiap hari Kamis malam Jumat. Di mana malam Jumat ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Baru saja tadi seusai sholat Isya, saya melihat langit, Masya Allah, sungguh indah malam hari ini dengan adanya bulan purnama. Teman-teman sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk materinya adalah yang berhubungan dengan mat, ya, masih dalam pembahasan seputar mat, yang dimana mat di sini teman-teman sekalian, sebelumnya boleh minta tolong ditampilkan slide-nya. Nah, mat asli atau mat tabi'i. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah memberikan pengantar untuk mat far'i. Nah, untuk sekedar mengingatkan dan memurojaah bahwa teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, pelajaran mat ini adalah mungkin sedikit lebih rumit daripada hukum yang lain, seperti hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun, hukum idgham. Nah, di sini kita akan bahas khusus, ya, mat dengan penjabarannya. Nah, teman-teman sekalian, pada kajian-kajian kita sebelumnya ketika kita membahas mat ini, ya, sungguh banyak sekali materi yang sudah kita bahas. Ya, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulang atau memurojaah materi kita malam hari ini, yang dimana berkaitan dengan mat asli. Ya, minta tolong dinaikkan slide-nya. Nah, pembagian mat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Mat tabi'i atau disebut juga dengan mat asli, ya, yang dimana pengertiannya adalah tidak adanya sebab, yaitu sebab hamzah ataupun sebab sukun, ya, sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun
ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Yang di mana ya wal maddu, mad ini ada dua. Yang pertama adalah asliyun yang disebut dengan asli, wa far'iyun, kemudian yang kedua adalah far'i. Wasammi awwalan tabi'iyan wahu, dan namailah yang pertama dengan tabi'i. Apa itu? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Yang dimana kalau ada mad tidak adanya sebab. Ya setelahnya hamzah atau huruf yang disukunkan. Kalau sudah ada maka sudah tidak lagi dinamakan dengan mad asli. Gitu ya. Sedangkan far'i ada tandanya seperti hamzah, kemarin mad wajib ya, mad jaiz, kemudian yang sukun ada mad lazim, ada mad arid li sukun dan lain sebagainya. Nah, kita akan memurojaah untuk mad tabi'i untuk slide berikutnya. Nah, di mad tabi'i memiliki 3 mad jika kita tinjau dari keadaannya. Keadaan itu maksudnya dari sebabnya. Ya. Yang pertama dinamakan dengan mahwal al-iwad, yaitu mad iwad. Yang kedua adalah mad tamkin. Dan yang ketiga adalah mad silah qasirah. Yang dimana mad iwad di sini dilihat tidak ada hamzah sebagaimana contoh tabhan, qadhan, subhan, ya. Jadi tidak ada contohnya. Kemudian yang kedua mad tamkin. Huyyitum ummiyina wan nabiyina. Kemudian mad silah qasirah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Jadi tidak ada yang namanya sukun atau hamzah setelahnya. Saya ulangi lagi. Mad dibagi menjadi 3 untuk mad asli. Ditinjau dari keadaannya. Walaupun ada 4, nanti kita tambahkan pada mad lazim, ya. Walazimul harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi samanin hasar. Nanti ada namanya mad tabi'i harfi, ya. Namun kita tidak masukkan terlebih dahulu mad tabi'i, kita hanya fokus pada kalimat yang sering kita temui dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah mad iwad. Tidak ada hamzah dan juga tidak ada sukun, ya. Dhabhan, jika waqaf ya maka fungsinya jadi mad iwad, dhabha. Qadhan menjadi qadha, kayak gitu. Kemudian mad tamkin, huyyitum ummiyina wan nabiyina. Kemudian mad silah qasirah, wala ya'uduhu hifdhuhuma, hifdhuhuma, kayak gitu bacanya, ya. Nah, kemudian slide berikutnya sekarang kita akan jabarkan mad iwad ya lit tanwin. Ya, ini dalam kitab di mana disebutkan dalam kitab saya lupa namanya. Bukan di kitab Matan Jazari atau di kitab Tuhfatul Atfal, ya. Jadi ada salah satu kitab yang menjadi rekomendasi saya. Sebentar saya cek terlebih dahulu dalam ilmu tajwid tentunya, ya. Oh, na'am, Hidayatu As-Sibyan, ya. Di kitab Hidayatu As-Sibyan dinamakan dengan iwad, ya. Nah, kalau kita hanya membahas sekitar 1 atau 2 kitab saja dalam ilmu tajwid, maka tidak lengkap ya nampaknya suatu ilmu. Kayaknya kita harus terus banyak belajar dan memurojaah. Jadi yang pertama namanya adalah mad iwad, ya, dinamakan juga dengan nama mad iwad lit tanwin, yang berarti ya. Nah, apabila ada huruf berharokat fathah tain, yaitu an, yang berada di akhir ayat dan diwakafkan, maka hukum bacanya adalah apa? Mad, gitu ya. Jadi dibacanya panjang. Apabila waqaf
ya berhenti pada huruf berharokat fathatain. Nah, rumusnya sebagaimana yang ada di slide, ya teman-teman bisa melihat. Nah, kemudian ada catatan di sana, tak bulat ya, bukan mat iwat. Ya, jika waqaf dibaca ha dalam keadaan apapun, ya. Jadi dalam keadaan apapun tetap dibacanya ha. Nggak boleh dibacanya apa? Misalkan muslimatan menjadi muslimata, nggak boleh. Ya, kalau dia taknya berbentuk bulat atau tak marbutoh, maka ketika kita waqaf jadi ha. Al-qari'ah, kayak gitu bacanya ya. Nah, kemudian yang sering sekali ya kita dapati adalah huruf hamzah. Hamzah, lihat ya, hampir seluruh huruf hijaiyah dari ba sampai ya ketika di akhir ada fathatain pasti ada alif di depannya. Ya. Pasti ada alif di depannya. Nah, kecuali hamzah. Walaupun tidak ada alif, maka tetap kita membacanya dengan apa? Dengan mat iwat, dengan dipanjangkan. Ya, ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Dipanjangkan bacanya. Ayat 35. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi hamzah walaupun tidak ada alifnya ketika fathatain yang kemudian ya ketika kita membacanya berhenti di kata yang ada hamzahnya, maka ya bacanya tidak boleh dimatikan. Insya nggak boleh, harus dipanjangkan karena hukumnya masuk ke dalam mat iwad lid tanwin. Gitu ya. Ini penjabaran daripada mat iwad. Nah, ini banyak sekali kita dapati di juz 30. Diawali pada surah Al-Adiyat ya. Di surah Al-Adiyat banyak sekali kita dapati. Baik, kemudian slide berikutnya. Nah, mat tamkin. Wa ma adra mat tamkin? Apa yang dimaksud dengan tamkin? Baik. Kita akan jabarkan ya lebih jelas dan ini penjabaran yang saya akan jabarkan ya insyaallah akan lengkap ya tanpa kita harus melihat referensi lain. Baik, disimak dengan baik apa yang saya jabarkan. Mat tamkin adalah cara memanjangkan bacaan pada huruf waw dan ya apabila bertemu dengan huruf yang sama ya. Sifat atau makhrajnya. Satu sukun dan satu lagi berharokat. Contoh, ya bertemu dengan ya sukun. Waw bertemu dengan waw sukun. Nah, kalau dalam idgham ini dinamakan dengan idgham shaghir. Maka idgham shaghir di sini tidak berlaku teman-teman sekalian ya. Contohnya, nah kalau idgham shaghir kan huruf pertama sukun dan huruf yang kedua harokat. Kalau ini huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun, gitu ya. Nah, contohnya huyitum, jadi ya sukun bertemu dengan ya. Yalwuna, kayak gitu. Ini banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran. Nah, kemudian ya penjabaran dari mat tamkin banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran. Ya, contoh yang lain atau pengembangan daripada mat tamkin. Baik, pada slide berikutnya. Nah, di sini di slide berikutnya 3 keadaan mat tamkin. Mat tamkin ya yang pertama adalah ada huruf waw sukun, sebelumnya dhammah dan setelahnya ada waw berharokat. Kayak gitu ya. Nah, di situ lihat contohnya qalu wahum. Bacanya jangan ya qalu wahum. Jadi waw sukun dimasukkan ke waw yang hidup. Kan kalau rumus idgham shaghir yang pernah kita bahas itu dimasukkan kan jadi satu apabila ada huruf sukun ketemu dengan harokat kayak gitu. Maka ini tidak boleh dimasukkan
Ya, nah ini namanya mat tamkin. Jadi waw sukun bertemu dengan waw, tapi syaratnya satu, yaitu apa? Keadaannya adalah mat. Ya, keadaannya adalah mat. Minta tolong kursornya dikasih tahu. Nah, keadaannya mat. Qalu wahum, kayak gitu. Kalau ada waw sukun setelahnya waw tapi bukan mat, ya berarti namanya bukan mat tamkin, biasa, ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya amanu, gitu ya. Amanu wa amilu. Nggak boleh bacanya amanu wa amilu. Mungkin kalau kita bertanya sama mungkin ustadz yang baru ngejelasin tentang idgham shagir, kita berikan contoh ini, maka ustadz tersebut pasti akan kebingungan. Ya, akan kebingungan. Ini maksudnya kayak gimana ini penjabarannya? Dia akan bingung. Nah, maka di sini namanya adalah mat tamkin, ya, dikecualikan. Ini ada dalam sumbernya, yaitu di kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, di bab lam wa ahkamul mutafarriqah. Di bab lam dan hukum-hukum yang keluar daripada kaidah dalam membaca. Nah, di antaranya ini, ya, qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Jadi sabbihu yang harusnya ha ketemu dengan ha, makhrajnya berdekatan, harusnya dimasukkan jadi satu, ini enggak. Ya, tidak dimasukkan ke dalam idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Ya, berdekatan makhrajnya dan juga sifatnya. Jadi dikecualikan. Ya, sabbihu dalam surah Al-Insan, ya, ada di sebelah kanan, ya, paling atas. Wa minal laili ya fasjud lahu wasabbihhu. Gitu teman-teman sekalian, ya. Nah, fi yaumin ma, fi yau. Ya, ya sukun bertemu dengan ya yang kedua. Maka ini juga tidak boleh diidghamkan. Yang nggak boleh fi yaumin ma, fi yaumin ma. Mungkin kalau kita tadi saya katakan baru pertama kali belajar tentang idgham, ya, maka ini akan bingung. Ini ya sama ya kan bertemu, ya sukun sama ya berharokat, kayak gitu. Nah, ini hukumnya apa ini? Hukumnya mat. Mungkin dulu kita nyebut ya mat tabi'i saja, namun tidak. Ini namanya bukan mat tabi'i, ya, namanya mat tamkin, ya. Jenisnya apa? Mat tamkin. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu, alladzi yu, ya, ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Alladzi yuwaswisu. Kemudian, nah, keadaan yang kedua pada mat tamkin, apabila waw sukun sebelumnya waw atau ya sukun sebelumnya ya, tadi contohnya, ya, yalwuna, yuhyi, la yastahyi ayyadriba dalam surah Al-Baqarah. Yalwuna alsinatahum, ya. Nah, ini sudah kita berikan contohnya tadi, ya, di awal. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga pada mat tamkin pada slide berikutnya. Nah, apabila ada ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasrah. Contohnya huyitum, ya, huyitum. Nah, ini kaidah yang pertama yang biasanya kita dapati di setiap buku-buku tajwid. Teman-teman bisa buka buku apa saja, metode apa saja, metode syafi'ikah, ummikah, tilawati, qiraati, atau tajwid sahlah, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat, biasanya contoh yang diberikan adalah di yang ketiga ini, yaitu ada ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasrah. Huyitum, illiyina, minan nabiyina. Ini biasanya yang kita dapati. Ya, teman-teman bisa cek di berbagai buku, ya, tajwid. Kemudian ukuran mat tamkin adalah 2 harokat.
tidak boleh panjang-panjang ya. Namun dalam keadaan tertentu panjangnya bisa seperti ya ketika bertemu dengan hamzah atau sukun maka bisa menjadi mad far'i ya, yaitu lebih dari 2 harokat. Ya kemarin udah kita bahas wajib artinya dibaca dengan minimal 4 harokat ya. Kemudian jais boleh 2 ya. Namun tentu kita harus mengetahui ya ini mad jais apa mad wajib, soalnya mirip-mirip. Kemudian ada mad lazim yang dibacanya 6 harokat ya. Contohnya menjadi mad jais munfasil yang panjangnya 4 harokat seperti contohnya la yastahi an yadriba. Nah, la yastahi ay a. Nah, ada hamzah di sana. Maka namanya bukan lagi mad tamkin, tapi namanya mad jais ya. Saya minum dulu. Nah, ini namanya mad jais, bukan mad tamkin ya. Kemudian jika bertemu huruf sukun karena diwakafkan menjadi mad arid li sukun. Nah, itu mad far'i namanya. Nanti mad far'i itu kan tadi ada sebabnya kan, ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Namanya mad arid li sukun ya, yaitu bentuknya adalah mad far'i. Yang panjangnya bisa 2, bisa 4 atau 6. Contohnya ya la fi illiyin minan nabiyyin. Ya, jadi kalau kita mau waqaf maka dipanjangkan ya, lebih dari 2 harokat. Namanya bukan lagi mad tamkin karena tidak dilihat dari sebabnya ya. Jadi la fi illiyina kalau mau diwaqaf pendek. Ya, tapi kalau mau diwasul pendek. Tapi kalau mau diwaqaf harus panjang. Kemudian di sini Ustadz, kenapa kok harus benar-benar memahami mad tamkin? Ya, harus. Kenapa? Lihat di sini ada sebuah faedah ya. Yang pertama, faedahnya ini mad tamkin adalah untuk menghindari hukum idgham. Ya, hukum idgham mislain, yaitu ada 2 huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat. Nah, pada keadaan pertama yakni waw sukun dan waw ya, waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu dengan ya. Contohnya tadi di bagian yang kedua. Boleh naik sedikit ke atas. Nah, ini. Ya, yang pertama dan yang kedua, qalu wahum amanu wa amilu fi yaumi. Makanya Syekh Ibnul Jazari yang mengatakan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Dalam muqaddimah Al-Jazari ya beliau mengatakan demikian. Ya, sungguhnya kitab ini adalah muqaddimah fima ala qari'i an ya'lamah. Ya, sebelum ya para qari'il Quran mengetahui dan mendalami ilmu tajwid. Nah, disinilah kemudian Ibnu Jazari ya di bab lam wa ahkamul mutafarriqah beliau kemudian mengatakan dalam bait syairnya fi yaumin maqalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzik quluba faltaqam. Nah, salah satunya di qalu, kemudian ada wahum ya fi yaumi. Ini yang kita harus hati-hati. Ini ahkam mutafarriqah. Apa itu? Hukum-hukum di luar kaidah. Kemudian selanjutnya di mad yang ketiga pada hukum mad asli, yaitu mad silah qasirah atau mad silah sugro. Ya, kita dapati dalam beberapa sumber ya, baik itu dari nukilan yang sudah menjadi metode ya atau buku, ataupun sumber daripada kitab induknya, dinamakan 2 ya, mad silah sugro atau mad silah kubro. Ya, sekali lagi ya kita mengambil sumber dari berbagai macam sumber. Ya, ada Tuhfatul Atfal, kemudian Muqaddimah Al-Jazariyah, Hidayatu As-Sibyan ya.
kemudian mandhumatus syatibiyah, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini kita akan bahas mad silah sugro yang ketiga. Mad silah sugro disebut juga mad silah qasirah, yaitu apabila ada hak dhamir. Hak dhamir itu yang menunjukkan orang ketiga, ya, hu, ya, dari jenis ya laki-laki, jatuh sebelum dan setelahnya huruf yang berharokat. Jadi ada hak dhamir hu, ya, sebelum dan setelahnya ada huruf yang berharokat. Contoh, fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna bihi na. Nah, bi hidup, na hidup. Nah, maka ini dinamakan dengan mad silah sugro, atau biasanya dalam mushaf Madinah ya ditandai biasanya ada coret ya begitu ya, Rasul Usmani. Kalau standar Quran kita orang Indonesia biasanya ada harokatnya itu berdirikan. Ya, di H itu berdirikan. Kalau dia berharokat dhammah, maka ditebalikan menjadi, harusnya kan kalau dhammah itu angka 9, ya. Harusnya kan angka 9. Nah, ini angkanya jadi angka 6. Itu menunjukkan dhammah panjang, ya. Dhammah yang dibaca panjang. Atau fathah berdiri atau kasroh berdiri. Nah, biasanya mad silah di sini terjadi saat keadaannya kasroh ataupun saat keadaannya dhammah, ya, berharokat dhammah. Nanti contohnya kita akan dapati. Baik. Dan beberapa catatan di mad silah sugro. Nah, kemudian slide selanjutnya, Akhi. Masih ada? Nah, cara mengetahui mad silah sugro. Cara mengetahui mad silah sugro. Yang pertama, mad silah sugro hanya berlaku pada ha dhamir mudzakkar atau ha yang menunjukkan laki-laki, ya, kelaki-lakian. Contohnya kalau kita belajar bahasa Arab kan ada namanya hu, ya, hu huma hum, ha huma hunna, kakumakum, kikumakunna, ina. Artinya disebut dengan domir, bisa disebut dengan domir nasab, ya, domir nasab muttasil. Kemudian yang kedua, hak domir itu ya mestilah terletak di antara dua huruf yang berbaris atau yang berharokat. Jadi harus terletak di antara dua huruf dan dua-duanya berharokat. Kemudian yang ketiga, mad silah sugro dapat dikenali dengan melihat pada hak dhamir yang mempunyai tanda waw dan ya kecil. Ya, ini pada mushaf Timur Tengah. Namun kalau dalam mushaf kita biasanya sudah tadi jadi bentuknya baris. Entah itu dhammahnya terbalik, ya, jadi harus angka 9 dia menjadi angka 6. Kemudian kasrohnya harusnya miring, ya, dia kasrohnya lurus. Ini mad silah. Kemudian yang keempat, mad silah hanya berlaku ketika mewasolkan bacaan. Nah, kalau tidak mewasolkan bacaan, maka tidak berlaku hukum mad silah. Ya, dia seperti ya ketika jadi hak, misalkan haknya dalam keadaan sukun, ya, maka dijadikan sukun, ya, ketika dia waqaf nih misalkan, maka nggak boleh dipanjangkan. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran bisa kita temui. Kemudian yang kelima, terakhir, untuk mengetahui cara mad silah adalah berlaku pada hak dhamir yang tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Kenapa? Karena ketika nanti dia bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, ya, menjadi mad silah kubro, bukan lagi menjadi mad silah sugro. Ya, saya ulangi lagi. Ya, kalau dia bertemu dengan hamzah setelahnya, maka akan menjadi hukumnya bukan lagi mad silah sugro. Ya, terus apa Ustadz hukumnya? Namanya mad silah kubro, dan ini masuk ke dalam mad far'i, ya, karena mad ya setelahnya ada sebab hamzah ataupun sebab sukun, ya.
Contohnya dalam Al-Qur'an di surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, lahu akhladah, ya, hu akhladah, ya, di surah Al-Humazah, dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya yang bisa kita dapati dalam Al-Qur'an. Nah, tiga hal ini teman-temanku sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang menyimaknya dari awal, tafadhal saya perbolehkan untuk men-screenshot PPT ya yang telah disampaikan untuk mengingat ya, tapi ingat PPT ini ya dibikin untuk membantu ya, untuk benar-benar kita memahami. Adapun ya jangan dijadikan sebagai patokan kayak gitu kan, terus belajar, kalau nggak tahu terus bertanya ya, agar apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menetap dalam pikiran kita. Baik. Selanjutnya saya ulangin ya dari awal lagi. Mungkin untuk malam ini kita tidak ada tahsin ya, bacaan, kita hanya bahas materi dan nanti menjawab pertanyaan. Tafadhol bagi teman-teman yang mau bertanya, baik itu via online ya ataupun via Japri, silahkan. Saya ulangin ya dari awal untuk memurojaah, ini sangat penting sekali ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada ya berkaitan dengan tiga mat ini. Baik, mat asli ditinjau dari keadaannya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mat iwad litanwin. Ya, apa itu mat iwad litanwin? Mat iwad litanwin artinya apabila ada dua huruf yang mat iwad litanwin ya, apabila ada harokat fathatain di akhir ayat ya. Kemudian ya dalam keadaan waqaf, maka hukumnya mat iwad. Nah, di sini ada dua catatan yang harus teman-teman semuanya ngerti ya. Contohnya dobelhan menjadi dobelha. Catatannya adalah bukan mat iwad, yaitu tak bulat. Jika dia berharokat fathatain disukunkan ya, dalam semua keadaan, fathah kah, kasroh kah, dhammah kah, disukunkan ya, kecuali fathatain dibacanya panjang. Ustadz, bagaimana kalau dhammah tain di ujung, apakah dijadikan mat iwad? Enggak, mat iwad hanya berlaku pada fathatain ya, pada fathatain. Kenapa? Karena secara rosem ya, secara dobet, secara disebutkan syakal ya, wadobet ya, harokat fathatain selalu diiringi dengan alif. Makanya di sanalah para ulama qiraah kemudian memberikan penjelasan ya. Kalau ini ketika waqaf tidak usah bacanya dobahan, bacanya dobah gitu, harus kayak gitu, nggak boleh dobahan terus ya. Ini masih banyak anak-anak yang membacanya atau orang dewasa mereka keliru ya. Di surah Al-Insan banyak juga kita dapati, di surah Al-Mursalat lebih banyak lagi, di surah An-Nazi'at juga sama. Banyak sekali kita dapati mat iwad di tanwin ini. Wal mursalati urfa, harusnya kan urfan. Kalau dia waqaf maka menjadi urfa, gitu ya. Kemudian ada hamzah. Hamzah ini tidak ya diakhiri dengan alif ya ketika dia berharokat fathatain. Kenapa? Ya karena penulisannya memang seperti itu ya, secara imla ya, atau secara khat atau secara ilmu dhabt ya, wasyakal. Contohnya dalam surah Al-Waqiah ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'an. Nah, ketika kita mau waqaf membacanya insya'a, begitu ya bacanya. Saya rasa cukup ya, jelas dan insya Allah lengkap ya apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, anwa daripada mat
tamkin ya. Mat tamkin ya di sini memanjangkan bacaan mat pada huruf yang identik, yang sama, yaitu ya sama ya, waw sama waw ya dalam beberapa keadaan. Baik. Contohnya keadaan yang pertama adalah ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Huyitum ya. Kemudian yang waw sukun, waw harokat bertemu dengan waw sukun. Yalwuna, ini keadaan yang pertama. Baik. Kita langsung masuk ketiga keadaan mat tamkin yang kita sering dapati dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah ada huruf waw sukun sebelumnya dhammah ya. Saya ulangi lagi. Ada waw sukun ya sebelumnya dhammah. Kemudian ada ya sukun ya sebelumnya ada kasrah. Perhatikan di sini teman-temanku sekalian, contohnya qalu wahum. Qalu wahum. Lu wahum. Ya. Di sini diwanti-wanti oleh Imam Ibnul Jazari dalam bab tadi lam wa ahkamul mutafarriqah ya fi yaumin ma qalu wahum. Fi yaumi ya. Kemudian qalu. Harusnya kan ini ya dibaca dengan dibaca dengan idgham mislain karena dua huruf yang sama, yang identik, yang satu sukun, yang satu berharokat digabungin jadi satu. Ya. Nah, kalau ini tidak berlaku. Oke. Kenapa tidak berlaku? Karena cara bacanya memang seperti itu dan tulisan khatnya juga demikian. Kemudian yang kedua, apabila waw sukun sebelumnya waw berharokat dhammah, yalwuna, atau ya sukun sebelumnya ya berharokat ya kasroh pada huruf ya. La yastahyi contohnya. Maka ini tidak diperbolehkan dibacanya biasa ya. Maka langsung kita baca panjang dua harokat. Kemudian yang ketiga, ini biasanya sering kita dapati dalam setiap buku-buku tajwid ya. Apabila ada ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasroh. Contohnya huyitum, illiyina, minan nabiyina. Ini sering sekali kita dapati. Kemudian catatannya ya mat tamkin dibaca dua ya. Namun dalam keadaan tertentu panjangnya bisa lebih. Apabila contohnya ketika ada hamzah ya setelahnya. Contohnya la yastahi'a. Maka karena ada hamzah di situ ya masuk ke dalam sebab ya sebab mat, maka menjadi mat far'i. Ya, mat far'i ya tinggal jenisnya apa ini? Wajib, jaiz atau lazim. Karena Ibnu Jazari mengatakan lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya gitu ya. Kemudian ketika bertemu huruf sukun ya ketika diwakafkan juga sama, jadinya mat far'i, yaitu jenisnya mat jaiz yang dimana bisa dibaca ya wajaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil, yaitu bisa dibaca pendek dan juga dibaca panjang. Kayak gitu. Kemudian faedah adanya mat tamkin adalah untuk menghindari hukum idgham, yaitu idgham mislain pada keadaan pertama yaitu waw sukun bertemu dengan ya dan ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Ya. Nah, ini penjelasan pada mat tamkin. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mat silah sugro, kecil, yaitu dibacanya dua harokat. Apabila ada ha ya terletak di antara dua huruf yang berharokat. Contohnya fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a, gitu ya. Nah, setelah huruf yang berharokat maksudnya bihi na. Nah, huruf na-nya ini harus ya selain hamzah. Kalau dia hamzah maka tidak lagi menjadi matsilah sugro ya. Menjadinya matsilah kubro.
Nanti akan ada catatan penting ya di Matsilah Kubro ya, berkaitan dengan kata yang di luar kaedah yang harusnya dibaca panjang, ini dibaca pendek. Ini yang harusnya dibaca pendek, dia dibaca panjang. Yang harusnya disebutkan bukan yang disebut namanya matsilah, ini dibaca panjang. Ya, contohnya fihi muhana dalam surah Al-Furqan. Fihi kan fihi mu. Nah, sebelum hi ini ada ya sukun. Nah, harusnya kan bukan matsilah. Namun ini dibacanya matsilah. Kenapa? Ya, li ajli ta'zim ala azabillah. Ya, ini untuk menunjukkan begitu besar azab Allah bagi orang-orang yang melakukan 3 hal. Ya, minhum yaqtuluna, ya mereka yang membunuh. Kemudian mereka yang melakukan keharaman. Ya, dan yang terakhir adalah mereka berzina. Ya, jadi membunuh, ya melakukan keharaman, kemudian mereka berzina. Ya, mereka tidak akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali mereka benar-benar bertobat. Akan tetapi kalau mereka meninggal dalam keadaan masih melakukan hal tersebut dan belum bertobat, maka ya wa yakhlud fihi muhana. Di halaman terakhir surah Al-Furqan ya, adanya di pertengahan ya halaman ya, di halaman terakhir. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Atau yaruddahu lakum ya. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih jelasnya ya. Kemudian yaruddahu lakum harusnya dibaca panjang, ini dibacanya pendek ya. Bentar. Baik. Kemudian untuk mengetahui matsilah sugro bisa teman-teman pahami dan screenshot ya slide yang ada di tampilan teman-teman semuanya. Nah, cara mengetahui matsilah sugro, yang pertama matsilah sugro hanya berlaku pada hak domir muzakkar. Maksudnya apa? Ada domir ha muannas Ustaz. Naam, itu ha panjang. Itu namanya matobi'i kalau dalam qiraah dalam bacaan tajwid. Namun kalau dalam ilmu nahwu ya itu namanya ha ha ya dulu ala ta'nis ya. Ha yang menunjukkan kepada perempuan. Kemudian hak domir itu mestilah terletak di antara 2 huruf yang berharokat atau berbaris. Matsilah sughra dapat dikenali dengan melihat pada hak domir yang mempunyai tanda waw dan ya kecil ya di bawahnya itu. Ya, biasanya ini terjadi pada mushaf Timur Tengah. Kalau mushaf Indonesia tadi harokatnya ya harusnya doma itu angka 9, ini jadinya angka 6. Harusnya kasrohnya itu miring, ini jadi kasrohnya lurus ya di bawah H. Tinggal dilihat aja setelahnya ada hamzah atau tidak. Kalau ada hamzah berarti mat namanya mat silah kubro. Pasti di atasnya ada baris alis yang dimana panjangnya harus lebih dari 2 harokat. Kemudian yang kelima berlaku pada hak domir mat silah hanya berlaku ketika mewasulkan bacaan. Jadi ketika kita waqaf tidak berlaku. Ya. Kemudian berlaku pada hak domir yang tidak berjumpa dengan huruf hamzah. Ya, ini mat silah surah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada malam hari ini seputar mat asli dan juga mat-mat ya yang sama seperti mat asli ditinjau dari keadaannya, yaitu sebabnya dan juga cara bacanya. Cara bacanya enggak. Kenapa? Karena nanti ada namanya mat badal. Harusnya dibaca 2 harokat. Namun mat badal ini kita masukkan bukan di 2 harokat. Mat badal ini kita masukkan ke mat far'i karena terjadi adanya sebab. Ibnu Jazari mengatakan au quddimal hamzu 'alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khuda. Ya, jadi ya badal ini dimasukkan ke dalam mat far'i karena beberapa ulama qiraah membaca mat badal ini bukan 2 harokat, yakni 4 sampai 6 harokat. Bahkan Warsh ya
Warsh membacanya lebih dari 2 harokat. Ya, contohnya, innalladzina amanu wa amilus, kayak gitu ya. Jadi Warsh membacanya demikian. Adapun yang membaca 2 harokat, ya bacaan kita. Ya, untuk bacaan qiraah-qiraah yang lain nanti kita akan pelajari di bab mungkin penjelasan atau pengantar ya tentang ilmu qiraah insyaallah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Tafadhol yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau di pesan. Ya, saya kembalikan kepada host untuk memimpin pertanyaan. Tafadhol. Syukran jazakallah khairan atas materi yang disampaikan. Tafadhol para peserta kajian yang ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui chat Zoom. Tafadhol. Nah, ada pertanyaan? Dari Akhina Awi. Ada di pesan Akhina Evan. Apa saya yang baca? Di Ana belum ada Ustadz. Oke. Bismillah. Di Masjid A, dekat kos ya, dekat tempat tinggal Ana, salah satu imamnya ketika baca Al-Fatihah ya pada huruf Ain kita dengar seperti huruf alif. Sedangkan Masjid B yang agak menerapkan salah satu imamnya terlalu takallub ya berlebihan dalam mengucapkan huruf H tipis ketika baca Al-Fatihah akan menjadi huruf Kha. Masjid mana yang sebaiknya Anda datangi Ustaz? Nah. Baik. Jawabannya adalah tentunya masjid yang memang di sana menerapkan apa namanya ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya setelah sholat wajib ya, sholat maghrib atau isya atau subuh ya, tidak ada yang namanya zikir berzamaah secara jahr ya, secara besar mengeluarkan dengan suara yang keras kayak gitu sehingga mengganggu orang-orang yang masbuk. Nah, karena hal tersebut bisa lebih mudah untuk kita bisa memberikan masukan. Ya, karena semua orangnya rata-rata ingin belajar dan ingin mengetahui. Jadi keinginan buat belajar ya, ada motivasi buat belajarnya itu lebih besar dan itu lebih mudah untuk kita memberikan masukan. Namun sebaliknya, ya kalau kita sholat di masjid yang dimana imamnya sudah kakek-kakek kayak gitu ya, bahkan mungkin dia yang selalu maju ke depan untuk jadi imam, nah, itu biasanya agak susah buat kita memberikan masukan. Saya dulu punya teman di Jogja, beliau ini salah satu dai lah ya, dari salah satu daerah di daerah Jogja, dan beliau suaranya merdu sekali, bahkan sering jadi muadzin di UGM. Dulu kami bertemu saat terjadi erupsi Gunung Merapi ya, di salah satu daerah yang kami menjadi relawan, kami berdialog, ngobrol dan lain sebagainya. Sangat luar biasa sekali cara berdakwahnya beliau. Yaitu beliau tidak pernah
takut sama siapapun. Ya qulil haq walau kana murran, kata beliau. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi ngomong aja ketika ada kesalahan, ya man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisan fa illam yastati' ya faman lam yastati' ya fa bil lisan fa bi yadain fa bi qalbi. Apabila kau bisa merubahnya, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa ya dengan lisanmu. Kalau nggak bisa ya cukup ingkari dengan hati. Nah, misalkan nggak bisa nih dengan tangan kita rubah. Ya, biasanya orang-orang yang memiliki jabatan lah bisa merubahnya dengan tanda tangan atau kesepakatan. Kalau nggak bisa lagi ya kita bukan ustadz, tentu susah sekali untuk masuk dan kita tidak dikenal sebagai seorang ustadz, maka susah bagi kita untuk masuk. Oke, cukup dengan hati. Nah, tapi kalau ada salah satu tempat yang di mana di sana terbuka untuk segala masukan, maka ya lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan. Afwan, akhi, ya minta tolong imam yang ada di situ diperhatikan lagi bacaannya. Itu ada ya mungkin nggak semuanya kita perbaiki, ya hanya yang memang fatal saja. Itu metode untuk memperbaiki bacaan orang lain. Ya, mungkin ketika kita sedang berada di tempat ya ada kesalahan, ada kekurangan ya sudah kita omong aja ya, kita bicara, tapi jangan lantas ada pikiran terserah terima dan tidak terima, yang penting saya sampaikan, ini salah, nggak boleh ya, tentu dengan ba'ala basiratin, dengan ilmu ya. Ilmunya itu apa? Ma'rifatul bi'ah, kita harus tahu lingkungannya seperti apa. Ma'rifatul qaum ya, penduduknya seperti apa. Kemudian ya baru ya ilmu yang mau kita sampaikan itu isinya apa. Jadi jangan sampai ya terjadi suatu permasalahan besar. Tentunya dengan rahmah, dengan penuh kasih sayang. Kalau saya biasanya mengajar di suatu masjid ya yang kemudian kebetulan yang imamnya itu bukan yang biasa, banyak kekurangan, pasti saya akan tanya kepada jamaah. Tadi siapa yang imam? Oh itu Pak Ustadz ini Ustadz. Kenapa beliau nggak ngaji? Malu Ustadz katanya gini-gini. Nggak apa-apa, besok diajakin lagi buat ikut ngaji. Nah, saya selalu bilang kayak gitu kepada para jamaah. Ngomong ke mereka, ajak. Ya biasanya para ustadz-ustadz yang udah digelari ustadz di salah satu kampung atau di perumahan itu, mereka malu buat datang. Ya, ini jangan sampai seperti itu ya bagi kita. Datang ya siapapun kita, bagaimana kita, kedudukan kita apa ketika kita ada majelis ilmu yang mungkin ya itu yang kita butuhkan, jangan malu untuk datang. Baik. Jadi mana yang harus kita datangi dari dua masjid ini? Pertama adalah masjid A yang mungkin banyak sekali program-program atau mungkin tidak menunjukkan ya masjid yang menerapkan sunnah dengan baik gitu kan. Kemudian yang kedua ada masjid yang memang menerapkan sunnah dengan baik ya, maka pilih masjid yang menerapkan sunnah karena dasarnya adalah bisa jadi mereka lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita berikan masukan. Kalau mereka tanya antum dari mana sumbernya dan lain sebagainya, ya bisa rekomendasikan kajian Ana ya, atau bertanya langsung kepada Ana. Nanti bisa dibantu untuk menjelaskan. Begitu Akhina untuk yang bertanya ya, yang bisa jawab, yang Ana bisa jawab demikian. Baik, ada lagi selanjutnya yang mau bertanya? Tafadhol. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Tafadhol jika ada nasihat penutup Ustadz. Baik. Untuk terakhir ya saya berikan nasihat penutup nih bagi seluruh teman-teman sekalian ya dimanapun teman-teman berada, ikhwan ataupun akhwat,
masjid ya adalah dairatul ilm, pusat di mana harus tumbuh ya atau menuai tunas kebaikan ya di awal dari masjid. Untuk pertama kali Nabi SAW membangun masjid tentunya, yaitu Masjid Al-Haram ya, atau disebut sekarang namanya Masjid Nabawi. Ya, kenapa Rasulullah membangun masjid? Ya karena untuk apa? Menjadi pusat ya pembelajaran ilmu. Namun sekarang sepertinya sudah bergeser fungsi masjid itu. Ya hanya untuk menunaikan ibadah sholat tok, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, atau mungkin selain itu ya dijadikan sebagai ajang berlomba-lomba untuk bangun masjid dengan tujuan mungkin biar dilihat oleh orang-orang di sekitar. Ya, dianggap ini masjid pribadi, bukan masjid wakaf. Banyak sekali. Atau mungkin dijadikan sebagai ajang bisnis dengan menggalang donasi-donasi gitu kan, yang pada akhirnya dimiliki oleh pribadi tertentu. Jadi masjid ini adalah rumah Allah dan setiap orang yang ingin memakmurkan masjid ya harus diberikan kesempatan, untuk bisa memakmurkan masjid dimanapun dia berada, siapapun dia. Ketika dia punya ilmu, ketika dia punya tentu ya harus difilter ya sesuai dengan visi dan misi masjid itu ketika dibangun. Siapa yang mungkin berhak untuk memajukan. Tapi ingat, tanpa mengakuisisi kalau masjid itu saya yang bangun. Ya, bukan saya, uang umat yang Anda pakai. Anda hanya diminta untuk berpikir. Yang kemudian pada akhirnya adalah terjadi individualisme ya, perpecahan, dan tidak sedikit masjid-masjid yang kemudian pada akhirnya para pengurus-pengurusnya kayak gitu kan tidak benar untuk mengurus masjid. Akhirnya hilanglah fungsi masjid itu sebagai pusat awal pertama kali ya peradaban ilmu dimulai. Bahkan bukan hanya ya sayangnya sekarang ini bukan lagi merambat kepada orang-orang yang awam, merambat juga kepada orang-orang ahli ilmi. Jadi teman-temanku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya jadi apa tanda masjid itu welcome, terbuka buat siapa saja ketika mereka mau menerima masukan. Ketika mereka mau menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat ya sekitar. Ya. Artinya tentunya dengan memfilter ya, mana yang sekiranya bisa diterima, mana yang sekiranya belum bisa, bukan tidak diterima, tapi belum bisa diterima. Karena banyak ya setiap apa yang diberikan masukan kepada masjid ya, kemudian sudah mental duluan. Enggak boleh nih, enggak boleh kayak gitu. Ya, jadi harus diterima dulu, namun mungkin belum bisa dijalankan apa yang diminta oleh bapak atau ibu ya. Begitu teman-temanku sekalian. Jadi sampaikan pesan ini ya kepada teman-teman kita sebagai pengurus masjid atau teman-teman kita sebagai pengurus umat ya. Misalkan suatu lembaga pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ketika itu untuk umat akan kembali ke umat. Jangan akan kembali ke kantong pribadi atau nama baik sendiri. Jangan. Tapi ya demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya dari apa yang kita sampaikan, pesan yang tadi saya sampaikan adalah ya, ketika tangan mudah untuk memberi ya, tangan mudah untuk mengulurkan ya, maka hati akan terus termotivasi ya untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Ya, taib irham man fil ardi yarhamuhum man fis sama.
perbaikilah ya hubunganmu dengan manusia, berilah kasih sayang terhadap sesama, maka yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada dirimu. Ya, terus murojaah, terus diulang pelajaran yang kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa pada pekan depan di kajian yang sama insya Allah. Semoga Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah SWT jadikan ilmu ini bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang selalu istiqomah dan selalu bersyukur. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ditutup nanti oleh khas. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah syukran jazakallah khairan Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dan yang sudah diajarkan kepada kita semua menjadi manfaat bagi kita semua. Dan jazakumullah khairan kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian hari ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kajian selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit mengingatkan karena bertepatan malam Jumat, kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Tapi kajian tahsin pada hari ini kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillah dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian tahsin pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.